Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Samadina sebagai apoteker UI. Saya Dwi Ramsyati sebagai pasien dengan alumni Farmasi ITB. Kami di sini akan menampilkan hasil karya tugas KIE kami tentang kasus ISPA. Selamat menyaksikan. Boleh Bu kopi resepnya? Ini Bu. Oke, terima kasih. Saya baca dulu ya Bu. Ini pasiennya atas nama Vio 6 tahun ya Ibu? Iya benar Bu, Vio itu anak saya Bu. Ini saya cek adik Vio ini mengidap penyakit ISPA ya Bu? Iya Bu, kemarin anak saya itu demam, pilek, batuk, dan badannya juga sangat lemas Bu. Iya, saya mengerti Ibu. Untuk pasien seumur segitu memang rentan sekali untuk mendapatkan penyakit ISPA Ibu. Kita langsung saja ya Bu. Iya boleh Bu. Saya ambil obatnya. Baik Ibu, saya jelaskan langsung ya Bu untuk obat-obatnya. Iya Bu boleh. Untuk obat pertama ini ada paracetamol. Paracetamol ini fungsinya untuk meredakan demam dan juga mengurangi nyeri ya Bu. Diminum untuk dalam sehari itu maksimal 4 kali ya Bu. Diminum setiap 4-6 jam sekali. Oke. Apabila adik Vio suhunya sudah menurun di bawah 38 Celcius, itu bisa diberhentikan minum obat paracetamolnya, sirupnya. Oke. Baik Bu, berarti hanya untuk demam tinggi ya? Betul Ibu. Kalau sudah demamnya mereda di bawah 38 Celcius, boleh dihentikan minum sirup paracetamolnya Ibu. Baik Ibu. Oke, selanjutnya ada Ambroxol. Ambroxol yang ini berfungsi untuk mengencerkan dahak di batuk ya Bu. Kenapa kita konsumsi? Tujuannya agar memudahkan pengenceran dari dahak itu tadi saat mengeluarkan batuk. Konsumsinya itu bisa 2-3 kali sehari, kemudian diminum sampai 3 kali ya Bu. Jadi untuk melancarkan dahak ya Bu, Ya, Ambroxol ini? Betul sekali Ibu. Baik Ibu. Nah ini tadi Bu, harapannya setelah minum ini batuk lebih efektif, kemudian adik juga kurang intensitas dari batuknya tadi Bu, karena pengenceran yang tadi saya sarankan setelah mengkonsumsi perbanyak juga untuk minum air hangat ya Ibu. Diminta untuk adiknya untuk diingatkan selalu untuk minum air untuk lebih mengencerkan lagi dahak dari batuk tadi ya Bu. Ya baik Ibu. Oke Ibu, ini ada tambahan, itu ada larutan aerosol tetes hidung atau dikenal sebagai saline spray. Di sini kita penggunaannya dengan cara pertama teteskan ke hidung sebanyak 2-3 tetes di setiap lubang hidung ya Bu. Kemudian didongakkan ya Ibu posisi memasukkannya tadi dengan tujuan agar termasuk dengan sempurna, dan juga harapan memasuki saluran yang benar, yaitu saluran pernapasan dan bukan saluran makan atau tenggorokan ya Ibu. Nah kemudian apakah Ibu ada pertanyaan? Ini saya ulangi ya Bu, jadi ini tadi diteteskan di hidung seperti itu. Ya Bu, dengan keadaan posisi mendongak ya adiknya ya Bu. Iya Bu. Ada nggak Bu yang harus dihindari? Ada sekali Ibu. Nah ini pertama saya sarankan kepada Ibu untuk tidak menggunakan antibiotik secara tanpa resep dokter ya Ibu. Iya baik Bu. Karena apabila adik Vio ini penyakitnya atau sakitnya masih batuk pilek biasa, itu kemungkinan masih virus Bu, bukan kuman ya. Jadi untuk antibiotik harapannya mungkin tidak resistensi Bu, dan itu juga perlu resep dokter kan ya Bu. Kalaupun pakai resep dokter antibiotik harus berserta dengan resep dokter ya Bu, garis bawahi. Kemudian yang kedua, harapannya Ibu tidak memberikan obat dewasa kepada adik Vio ini tadi, terutama obat batuk ya Bu. Jangan berikan obat batuk dewasa kepada adik Vio karena umurnya masih kecil ya Bu, karena intensitas dan dosisnya tentu saja berbeda antara anak kecil dan dewasa. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya Bu, saya lupa. Kalau anak saya tuh susah batuk gimana ya Bu? Nah ini untuk solusinya Ibu bisa mengajarkan, membantu adik untuk melakukan latihan bernapas selektif ya Bu, dengan cara pertama adik ditegakkan dalam posisi dulu, kemudian mengambil nafas sedalam-dalamnya, kemudian ditahan
dan dilakukan secara 3 kali ya Bu. Pada nafas ketiga itu diminta untuk batuk sekuat-kuatnya Ibu. Kemudian ada lagi, saya bisa menyarankan dengan cara adik disuruh duduk tegak ya Bu. Kemudian dibantu dengan meminum air putih hangat ini sebelum minum obat, dan juga keadaan batuknya tidak keluar Bu, atau batuk tertahan ya Bu. Itu untuk menegakkan tenggorokan dan juga dada juga lebih hangat juga. Ya Bu, mengerti. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oke, saya pinjam dulu ya Bu, saya masukin ke dalam ini ya kantong ya Bu. Ya, Bu. Ini sudah saya tambahkan label masing-masing ya Ibu, sudah saya tulis. Nah, saya punya saran, apabila adik dalam 3 hari tetap tidak berubah keadaannya, masih parah, Ibu boleh kembali lagi ke dokter anak yang sudah Ibu tuju ke sebelumnya, dan beritahu ya Bu keadaannya, kalau si adik Pio ini belum membaik dalam 3 hari. Oke, ini semoga lekas sembuh ya Ibu adiknya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Saya Dirmacati sebagai pasien dengan alumni ITB. Bubur ikan lele, Asik, mantap kali le. mantap. Ya, kameramen. Action. Asik. Sudah terbiasa menjadi tante.